Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil Adi Prayitno. Saya dari SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Saya adalah salah satu peserta pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri untuk guru SMK yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Berikut adalah video demonstrasi pengelolaan kas kecil. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan duduk, Pak. Mohon maaf, Pak, hari ini ada yang perlu saya kerjakan. Iya, baik. Yang pertama, silahkan kas kecil perusahaan kita. Yang kedua, tolong lakukan transaksi kas dan non kas. Baik, ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Cukup, tolong segera dikerjakan ya. Terima kasih, Pak. Baik, segera saya kerjakan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, ini adalah rekapan dari perusahaan PT Aussie Manufacturing International. Ada 21 transaksi. PT Aussie Manufacturing International memiliki dana kas 110 juta. Mohon maaf, ini 10 juta setiap bulannya pada bulan Juni. Kemudian saldo awal kas sebesar 750.000. Setiap bulan dilakukan 2 kali pengisian dana kas. Nah, ini transaksi yang pertama adalah pada bulan Juni tanggal 2 pengisian kas bulan Juni adalah 4.250. Kemudian pada tanggal 3 Juni perusahaan mengeluarkan dana kas sebesar 550.000 untuk konsumsi. Di sini semuanya sudah dicatat dengan rapi, urut. Nah, tanggal 21 Juni dana sebesar 400.000 digunakan untuk membayar keamanan kawasan perusahaan. Kemudian tanggal 21 terakhir, ini tanggal 26 Juni, toko membayar dana sosial sebesar 350.000. Ini adalah laporan kas kecil PT Aussie Manufacturing International. Pada tanggal 6 saldo kas bulan Mei adalah 750.000. Kemudian diisi 4.250.000. Pengeluarannya tidak ada. Di sini ada pos pengeluaran. Pos pengeluarannya ada 4. Yang pertama konsumsi, transportasi, ATK, dan lain-lain. Kemudian tanggal 3 Juni pembelian konsumsi rapat perusahaan sebesar 550.000. Ini pos pengeluaran masuk di konsumsi. Kemudian ada lagi pengeluaran di ATK, ya ini tanggal 4 Juni pembelian ATK. Selanjutnya di sini ada konsumsi. Konsumsi untuk tamu sebesar 500.000. Sama kayak yang transaksi ini ditulis di konsumsi. Yang ini juga sama, pembelian tinta printer masuk di ATK. Selanjutnya tanggal 17 pembiayaan ongkos jasa angkut. Ini masuk transportasi, jasa angkut. Kemudian ini ada pengisian dana sebesar 5 juta pemasukan. Isi berarti masuknya ke kolom pemasukan. Kemudian di sini ada untuk konsumsi bayar untuk rapat. Ini ada konsumsi. Nah, untuk terakhir di bulan tanggal Juni tanggal 26 membayar dana sosial 350.000. Jumlahnya 10 juta. Kemudian pengeluarannya adalah 9.250.000. Untuk konsumsi ini, untuk transportasi ini, untuk pembelian ATK jumlahnya ini, lain-lain jumlahnya ini. Kemudian saldo bulan Mei sisanya di awal Juni 750.000. Pengisian di bulan Juni adalah 925. Selanjutnya ini soal dana kas dan non kas. Pada bulan Juni tercatat transaksi kas dan non kas sebesar 100 juta. Penerimaan dan pengeluaran tunai dilakukan melalui kasir perusahaan. Sedangkan transaksi non tunai dapat dilakukan melalui ATM, mobile banking, QRIS, virtual account, kartu debit, dan kartu kredit. Transaksi kas baik penerimaan maupun pengeluaran bervariasi
Kemudian akan dicatat seluruh transaksi sesuai dengan jurnal dan peruntukannya. Yang pertama, transaksi kas. Ini transaksi non kas. Tanggal 2 sampai tanggal 28 Juni. Ini dipisah. Dari transaksi tadi itu dipisahkan. Yang pertama 2 Juni penerimaan penjualan 20 unit laptop. Jumlahnya 25 juta. Pembayarannya adalah metode tunai. Ini kas. Kemudian 10 Juni penerimaan penjualan aksesoris elektronik. Jumlahnya 4 juta. Tulis ini metode pembayarannya adalah tunai. Transaksi non kas. Ini ada penerimaan penjualan 6 unit AC sentral secara kredit. Totalnya 20 juta. Transfer bank karena di kredit. Kemudian yang terakhir 24 Juni adalah penerimaan penjualan 10 unit CCTV melalui secara kredit juga. Jumlahnya 16 juta. Ini transfer bank. Selamat pagi, silakan. Pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Permisi Pak, saya Raihan. Saya mau mengantar pesanan. Oh, baik. Berapa jumlah yang harus kami bayar, Pak? Totalnya 470.000 Pak. 470.000, baik. Bentar saya buat kwitansi terlebih dahulu, baik. Baik Pak. Ini kwitansinya, Pak. Terima kasih sudah mengantarkan pesanan kami. Terima kasih Pak. Permisi. Selamat pagi, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pagi Pak, saya ingin melanjutkan pemesanan yang kemarin Baik, dari perusahaan mana? dari perusahaan Citra Raya. Dari perusahaan. Ya, saya cek terlebih dahulu, ya Pak. Baik Pak. Baik, untuk perusahaan Citra Raya masih ada 13 juta untuk pembayaran. Ini pembayarannya mau cash atau mau transfer? Lewat kris saja Pak. Lewat kris. Baik. Boleh meminta kode krisnya? Sudah berhasil Pak, mohon dicek terlebih dahulu. Baik, sudah masuk Pak. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah tidak ada. Oke, baik, terima kasih, semoga lancar dan bisa bekerja sama lagi dengan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Penerimaan kas. PT Aussie Manufacturing International, jurnal penerimaan kas periode Juni 2025. Ini per Juni 2025. Ini ada keterangan ref debit sama kredit. Debitnya kas, kreditnya piutang. Piutang itu untuk yang kredit-kredit tadi. Yang pertama, misalkan ini penjualan unit AC sentral secara kredit. Itu masuknya kredit ini, piutang. Tapi kalau pembayaran secara tunai adalah masuknya di sini, penerimaan penjualan unit laptop. Itu masuknya ke debit karena pembelian secara tunai. Dan di sini ada jurnal umum. Ini ada kas, ini ada pendapatan, ini ada piutang, ada penjualan. Itu yang pertama kas, debit, masuk 25 juta karena dibayar tunai. Ini kredit karena bayarnya masih kredit tadi. Kemudian ada kas 4 juta masuk ke debit. Kemudian pendapatan jualan masuk ke kredit. Di sini piutang 16 juta, pendapatan penjualan 16 juta. Jadi ini harus balance. 75 juta, ini 73 juta, ini 73 juta. Debit sama kredit balance. Selanjutnya adalah kas pengeluaran. Ini jurnal penerimaan kas. Yang pertama, pengeluaran pembelian bahan baku elektronik 10 juta. Masuknya ke debit. Kreditnya tidak ada. Pengeluaran pembelian komponen elektronik secara kredit. Nah, ini masuknya ke kredit, piutang. Dari jumlah 4 Juni sampai 28 Juni jumlahnya adalah 17 juta. Ini masuknya di debit, kemudian kreditnya adalah 10
juta. Nah, ini jurnal umum lagi. Jurnal umum lagi ini debit sama kredit harus balance atau sama. Belian barang 10 juta di debit, di kreditnya kasnya 10 juta. Ini 10 juta juga, ini 10 juta juga. Semuanya debit sama kredit itu sama. Jadi jumlahnya 27 juta, sini juga 27 juta. Jadi balance.